Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mala wa ba'd. Alhamdulillah alladhi ja'ala syahru Ramadan alladhi unzila fihi al-Qur'an hudan linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, dimanapun berada, semoga kita semua selalu dalam keadaan sehat walafiat. Semoga selalu kita di bawah bimbingan dan rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga kita bisa mengikuti seluruh rangkaian ibadah di bulan suci Ramadan ini secara maksimal dan optimal. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, tak terasa saat ini kita sudah sampai di penghujung daripada bulan suci Ramadan, bulan yang Allah berikan khusus pada umat Nabi Muhammad SAW sebagai bulan tarbiyah atau bulan pembelajaran bagi umat Nabi Muhammad SAW. Dari ke-30 hari bulan suci Ramadan ini, semua umat muslim telah berbondong-bondong melakukan beragam amal ibadah, mulai dari puasa, sholat, tarawih, bacaan Quran dan lain sebagainya. Tentu kita berharap dari semua amal ibadah ini diterima dan diijabah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka untuk sesuai dengan tema kutum kita pada hari ini, yaitu semoga Allah menerima amal ibadah kita, kita perlu paham betul dasar mengenai penerimaan daripada amal ibadah itu sendiri. Nabi Muhammad SAW mengatakan bahwa innamal a'malu binniyah, sesungguhnya amal itu berdasar pada niatnya. Nah, niat kita itu bisa menentukan apakah amal kita itu diterima atau ditolak oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semisal kita bersedekah, tapi niat kita karena ingin dibilang dermawan. Kita menghafal Quran, tapi niat kita ingin dibilang hafid. Kita baca Quran ingin dibilang qori. Maka sayang sekali bisa dipastikan bahwa amal ibadah tadi pahalanya akan berguguran. Lebih-lebih tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, penting bagi kita untuk memperhatikan rukun daripada amal ibadah itu sendiri. Seperti contohnya kita berpuasa, kita perlu menjalankan rukunnya mulai dari niat, sahur, dan lain sebagainya sampai kita berbuka. Kalau ada rukun yang kita lewatkan, maka ibadah kita itu akan tidak sempurna, bahkan tidak sah, sehingga mana mungkin bisa diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, sebagai hamba, yang bisa kita lakukan hanyalah berikhtiar. Dua itu tadi, yaitu meluruskan niat kita, menjalankan semua rukun dengan sempurna, dan terakhir kita bisa berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nabi Muhammad SAW mengajarkan kepada kita suatu doa yang bisa dibaca di bulan suci Ramadan, yang bunyinya Rabbana taqabbal siyamana wa qiyamana wa ruku'ana wa sujudana wa tilawatana innaka antas samiul alim. Doa ini kita mungkin sudah familiar, yang sering dibaca oleh para imam-imam ataupun kita sendiri, yang artinya, ya Allah, terimalah puasa kami, salat kami, ruku kami, sujud kami, dan baca Al-Quran kami. Sesungguhnya Engkau Maha Pendengar, Maha Penyayang. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, terakhir, setelah kita berdoa, setelah kita meluruskan niat, memperbaiki rukun, menyempurnakan rukun, kemudian kita berdoa, maka sisanya kita serahkan pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebab diterima atau tidaknya suatu amal itu adalah murni hak prerogatif dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita hanya bisa berikhtiar dan berdoa, sisanya kita tawakal pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, mengenai hal ini Quran menyebutkan bahwa sesungguhnya Allah tidak akan menyia-nyiakan pahala dari orang yang berbuat kebajikan. Di dalam Al-Quran disebutkan bahwa innallaha la yudhi'u ajral muhsinin.
Allah tidak akan menyia-nyiakan pahala orang-orang yang berbuat kebajikan. Dan di ayat yang lain disebutkan bahwa innama yataqabbalullahu minal muttaqin, bahwa yang diterima amalnya itu adalah orang-orang yang bertakwa. Sementara kalau kita kembali ke perintah daripada berpuasa di Al-Baqarah ayat 183, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Jadi takwa ini adalah tujuan daripada bulan suci Ramadan ini. Ketika umat muslim berhasil menggapai derajat takwa ini, maka insya Allah semua amal ibadah dalam bulan suci Ramadan dan di bulan-bulan lainnya insya Allah diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, sekali lagi kita sebagai hamba hanya bisa berikhtiar dan berdoa, sisanya kita hanya bertawakal. Maka dari itu mari kita berdoa bersama-sama agar diterima seluruh rangkaian ibadah kita dari awal hari pertama bulan suci Ramadan sampai hari terakhir nanti, agar kita bisa memasuki hari raya Idul Fitri dalam keadaan suci sebagaimana bayi yang baru lahir. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, saya rasa sekelumit itu saja yang bisa saya sampaikan. Aqulu qawli hadza wa astaghfiruh innahu wal ghafurur rahim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sistem penerimaan murid baru SMA SMP Islam Kota Malang. Waktu pendaftaran mulai Januari 2025. Secara online di www.smaislammalang.sch.id/ppdb atau datang langsung di SMA Islam Kota Malang di Jalan Kartini nomor 2 Klojen, Kota Malang. Ketentuan dan syarat bagi siswa kelas 10 yang diterima di SMA Islam Malang sebagai berikut. Berbagai fasilitas pembelajaran siswa SMA Islam Malang. Ekstrakurikuler. Informasi pendaftaran di nomor berikut.